Sekarang kalau, apa namanya, mentalnya kurang sehat, stres, depresi, itu biasanya karena 3 kalimat ini tidak dimana dengan baik. Allah itu Rabbun Nas, Allah itu Malikin Nas, Allah itu Ilahin Nas. Loh, kalau sudah tahu seperti itu, kenapa kita risau gitu? Ada Allah. Lagi-lagi biasanya kesadaran mental itu, ya puncak permasalahannya adalah kurangnya kesadaran. Kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran akan adanya godaan setan, kesadaran akan hawa nafsu, dan kesadaran akan hakikat dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, segala puji adalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada iswa kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang al-waswasah fis sudur. Jadi waswas atau bisikan-bisikan halus di dalam dada. Kadang kita tidak menyadari adanya suara, tetapi tiba-tiba ada pikiran-pikiran buruk, ada pikiran-pikiran negatif yang muncul dari dalam diri kita. Nah, itu apa itu? Seringkali bisikan-bisikan seperti ini sangat mengganggu. Bahkan jika tidak diterapi, jika tidak diobati, ini akan bisa mengganggu kesehatan mental kita, kesehatan jiwa kita. Beruntung kita sebagai seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita obat, memberikan terapi. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa." Dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu sebagiannya sebagai syifa, obat. Di antaranya adalah obat-obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam dada ini, penyakit-penyakit mental. Jadi Masya Allah ya, hari ini kita sedang pembahasan tentang kesehatan mental ini kan sedang hit-hitnya ya, sedang top-topnya. Ternyata di Al-Quran itu, ya Allah, kita sudah diberikan obat, sudah diberikan terapinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nas, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ya, ayat ini, surat ini hampir setiap hari kita baca. Tetapi mungkin karena kita belum mentadaburinya, belum memahami kandungan-kandungannya, kita tidak sadar bahwasanya di dalam surat ini mengandung obat, mengandung terapi untuk masalah kesehatan mental kita. Surat yang penuh dengan keberkahan ini merupakan taujih dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya yang mulia dan juga kepada manusia secara umum seluruhnya, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Indama yataharraku fihim dzalikal adu ad-dafin al-qabi' fi a'maqihim. Ketika mereka mendapati musuh yang tersembunyi, yang senantiasa mengintai, itu sudah mulai bekerja. Harusnya kalau musuh yang
bersembunyi dan mengintai ini sudah mulai bekerja, harusnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan sebagaimana yang ada dalam Quran surah An-Nas. Wa ayyaludhu bihi subhanah. Hendaknya kita berlindung kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Minasyarril mustatir alladzi yumkinu an yuthirahu fi nufusihim min inhirafin 'anil iman. Dari keburukan yang tersebar yang mungkin bangkit muncul di dalam diri kita yang bisa mengakibatkan penyimpangan. Di antaranya adalah penyimpangan iman. Wa bati'an 'anillah, jauh dari Allah. Wan difa' wara al-infi'alat ad-dharra al-qatilah. Dan juga munculnya emosi-emosi yang berbahaya serta membinasakan. Jadi setan itu kalau dia tidak bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah, kalau dia tidak bisa memerintahkan manusia untuk melakukan yang haram, kalau dia tidak bisa menghalangi manusia dari mengerjakan yang wajib, maka dia akan berusaha untuk mengganggu pikirannya. Kayaknya salah satu tujuan setan itu kan ya'muru bil fahsya, kan gitu, memerintahkan perbuatan keji. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian ketahui tentang Allah. Kalau itu tidak bisa, maka dia akan diantaranya yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti. Ya'idukumul faqr, menjanjikan kefakiran. Jadi mengganggu apa? Kesehatan mentalnya. Mungkin dia tidak melakukan hal yang haram, mungkin dia tidak meninggalkan yang wajib, tetapi kemudian apa? Pikiran-pikirannya itu akan diganggu, dibuat takut, dibuat cemas, dibuat apa lagi? Panik dan sejenisnya. Ya, kalau nggak bisa merintah yang haram, ya paling tidak diganggu pikirannya. Namanya orang nggak suka kan. Wal audatu ila Allah subhanahu wal liwadu bihimahu, kembali kepada Allah dan memohon perlindungannya, takunu bil isti'anah bihi, yakni dengan memohon pertolongan kepada Allah. Oleh karenanya surat ini dibuka dengan 3 hal. Qul, katakanlah, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Rabbun nas, artinya pencipta manusia, yang mengatur urusan manusia, yang memberikan rezeki kepada manusia. Hal-hal seperti ini kita hafal, tetapi jarang kita maknai dengan dalam, sehingga menimbulkan masalah-masalah kesehatan mental itu. Kan Allah pencipta kita, lalu kenapa kita harus pusing kan? Allah pemberi rezeki kita, kenapa kita harus takut fakir? Allah yang mengatur urusan kita, kenapa kita risau dengan kehidupan ini? Malikin nas, Allah yang memiliki, Allah yang merajai manusia. Di tengah ketidakadilan yang kita hadapi saat ini, gaji DPR, pajak naik, kezaliman dan seterusnya,
Itulah kenapa nanti di akhirat itu penguasanya adalah Allah. Rajanya, hakimnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia kebanyakan kezaliman. Stres kita ya kalau mikir ini. Tapi dengan ingat Allah itu Malik Yaumiddin, Malikin Nas. Sudah, kita serahkan semuanya kepada. Memang dunia ini ya tempatnya kezaliman, ketidakadilan, dan seterusnya. Dan Allah adalah ilahin nas, sesembahannya manusia. Fahuwa subhanahu idzan alhamilin nas. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah penjaga manusia minasyarril ladzi yahuquhu aduwallah. Dari keburukan-keburukan yang ditimbulkan oleh musuh Allah. Wa adun nas, dan musuhnya manusia fis sudur, di dalam dada. Ya. Orang kalau mentalnya kurang sehat, stres, depresi, itu biasanya karena 3 kalimat ini tidak dimana dengan baik. Allah itu Rabbun Nas, Allah itu Malikin Nas, Allah itu Ilahin Nas. Loh, kalau sudah tahu seperti itu, kenapa kita risau gitu? Ada Allah. Lagi-lagi biasanya memang kesehatan mental itu ya puncak permasalahannya adalah kurangnya kesadaran. Kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala, kesadaran akan adanya godaan setan, kesadaran akan hawa nafsu, dan kesadaran akan hakikat dunia ini. Kan sekarang lagi marak awareness ya, Pak? Iya. Kesadaran. Iya kan, kesadaran itu kan. Yang disebut apa Merdeka itu Kesadaran. Mindfulness apa? Mindfulness itu meditasi. Bukan, jadi dengan kesadaran penuh. Kesadaran penuh. Kesadaran penuh kan mindfulness. Kalau di Islam ya sebenarnya sudah diajarkan. Tapi kita tuh jadi makanya itu yang diambil sama mereka, ini tuh harusnya nggak ini sebutannya, ini harusnya Islam gitu. Jadi memang dulu sebenarnya mindfulness itu kan terapi dari timur, meditasi. Diadopsi oleh Barat, dihilangkan nilai-nilai ininya, nilai-nilai agamanya. Mindfulness itu ya kan ada yoga, ada kayak pilates itu juga ngambil yoga tapi nggak ngambil agamanya. Jadi sebenarnya itu adalah teknik dari Hindu Buddha. Mindfulness itu awalnya dari timur. Jadi meditasi. Dihilangkan unsur agamanya, diambil meditasinya. Gerakannya. Apa fisiknya. Nah, di Islam mindfulness itu tidak mungkin dipisahkan unsur agamanya. Iya. Karena inti mindfulness dalam Islam itu adalah zikrullah. Iya. Sadar. Mengingat diri, mengingat Allah. Kita ini hamba, Allah adalah Tuhan kita. Makanya di Al-Quran ataupun di hadis banyak sekali perintah mengingat Allah. Karena lawan dari mengingat Allah adalah ghaflah, kelalaian. Lalai, lupa, nggak sadar diri. Bahwasanya kita adalah hamba, Allah adalah Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Nggak sadar kita punya musuh yang namanya setan dan hawa nafsu kita. Jadi awareness dan mindfulness ini ya, kalau di Islam ya tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai iman, nilai-nilai agama. Gimana ya? Wala ta'riful anfus kaifa tadfa'uhu anha indama yansallu khufyah wa huwa mastur. Diri kita ini juga tidak tahu
bagaimana cara untuk menghadapinya, menanggulanginya. Ketika bisikan-bisikan itu tersembunyi. Fayatiha min haitsu la tahtasib. Bisikan-bisikan itu datang dari arah yang tidak diduga-duga. Iya. Nggak sadar kita. Makanya penting kesadaran diri. Wa ya'khudhuha min haitsu la tash'ur, mempengaruhi, menguasai ketika tidak sadar. Dzakal adu al-ghadir huwa syaitan al-waswas al-khannas. Itu adalah setan ya, yang bersembunyi dan membisikkan was-was. Karena makna waswasa itu adalah as-sautul khafi. Suara yang lembut, suara yang tidak terdeteksi. Apa tuh kalau bahasa kerennya? Apa ya? Was-was itu. Ya. Sepertinya sulit di ya, was-was. Adapun al-khanus itu al-ikhtiba war ruju'. Jadi sesuatu yang tersembunyi sudah was-was, al-khannas lagi. Tersembunyi. Unpredictable atau apa ya? Unknown. UFO. Di antara bentuk balaghahnya Quran itu ya kedalaman bahasanya, Al-Quran menyebutkan al-waswas al-khannas tadi. Setelah menjelaskan tentang eksistensinya, ya, keberadaan waswas al-khannas ini, ya, qul a'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini kan menunjukkan tentang eksistensinya ini, keberadaannya ini. Setelah itu, summa haddada tsaniyan amala hadzal khannas. Setelah dia ada, memangnya dia ngapain kan gitu. Si waswas al-khannas itu pengaruhnya apa? Kerjaannya apa? Perannya apa? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan. Iya. Dan terakhir disebutkan minal jinnati wan nas. Dari mana itu muncul, saudara? Dari mana itu muncul? Al-waswas al-khannas itu minal jinnati. Ya Allah. Jadi urutan ini dampaknya apa nanti? Wa hadzat tartib yusiru fin nufusi al-yaqdhah wal intibah. Urutan yang Al-Qur'an sebutkan ini itu akan membangkitkan al-yaqdhah wal intibah, kesadaran dan kewaspadaan. Ya, ini masalah kita itu karena sering tidak sadar. Kurangnya kesadaran diri. Hatta tatabayyana haqiqata hadza, sehingga jelas hakikat al-waswas al-khannas. Ya, kalau orang sudah sadar, orang sudah waspada, dia akan lebih apa? Ta'ahuban lidaf'ihi wa muraqabatihi. Dia akan lebih siap untuk menghalaunya. Menghalau was-was. Iya, karena dia tahu keberadaan. Tapi kalau dia tidak sadar, bagaimana dia bisa menghalau? Dia kan Sigap ya, waspada untuk menghalaunya. Dan jiwa kita
ketika dia mengetahui bahwasanya waswas al-khannas, bisikan ya pikiran-pikiran negatif itu tadi itu bekerja dalam sembunyi-sembunyi gitu, tidak terdeteksi, dan bahwasanya itu berasal dari jin dan manusia, apa yang terjadi setelahnya? Lebih siap Berhati-hati. untuk menghadapinya. Jadi dia sadar dulu ini ada sesuatu ya. Jadi dia tahu keberadaannya, tahu kemunculannya, kemudian dia tahu mana yang diserang titiknya. Titiknya di mana diserang? Hati. Iya. Sehingga yang harus dia lakukan setelah itu adalah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan berbeda dengan orang yang tidak tahu, orang yang tidak sadar. Kalau tidak tahu dan tidak sadar, bagaimana dia bisa waspada? Bagaimana dia bisa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ada sebuah riwayat, tidaklah seorang beriman kecuali di dalam hatinya itu ada dua telinga. Telinga yang satu itu dibisiki oleh malaikat yang sudah diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telinga yang satunya itu adalah tempat bisikannya waswas al-khannas. Bukan ke hati. Iya, di hati. Di hati itu ada indera. Oh, mendengar. Bisa mendengar bisikan malaikat, bisa mendengar bisikan setan. Itu malaikat ya Ustaz? Iya. Yang membisikkan kebaikan. Itu selalu malaikat atau ada? Ya, memang pertentangan antara malaikat dan setan di dalam Oh, hati kita. jadi bukan suara hati kita. Kita nggak ada peran ya berarti. Bisa jadi juga. Oh, bisa jadi. Oh, kayak semua Dulu sebentar. Baik, kita lanjut. Ya Allah, ini pertempuran yang Jadi dijelaskan bahwasanya pertempuran ini nggak akan berakhir sampai meninggal. sampai meninggal. Paling besar itu ya. Jadi pertempuran yang ada di dalam hati kita ini, bisikan baik dan bisikan buruk. Kita perlu syukuri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita bertempur sendirian. Jadi Allah itu memberikan kita senjata. Di antaranya perlindungan ini. Hingga di sini disebutkan illa anna rabbana Allahu lam yatruk al-insana fi hadhil ma'rakah mujarradan minal uddah. Bahwasanya Rabb kita Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan manusia dalam pertempuran ini itu sendirian tanpa persiapan. Faqad ja'ala lahu minal iman junnah. Allah menjadikan untuk manusia iman itu sebagai tameng. Wa min dzikrir rahmani aunan. Mengingat Allah yang Maha Pengasih itu sebagai penolong. Wa minal isti'adzati birrabbil ilah silahan. Allah juga menjadikan isti'adzah kepada Rabb itu sebagai silah, senjata. Jadi kita punya tameng, kita punya penolong, kita juga punya senjata untuk melakukan pertempuran ini.
Fa idza aghfala al-insanu junnatahu wa aunahu wa silahahu. Kalau manusia melupakan tameng, penolong dan senjatanya, maka dia tidak punya uzur nanti, tidak punya alasan lagi untuk kalah. Ya salah sendiri kan gitu. Salah siapa kalau kita kalah? Salah sendiri. Iya. Karena kita melupakan tameng, senjata dan penolong kita. Rasulullah SAW juga pernah bersabda bahwasanya setan itu memang jathimun ala qalbi ibni Adam. Jadi bercokol, mantengin hatinya manusia. Fa idza dzakarallaha ta'ala khanasa. Kalau seorang manusia itu ingat Allah, ya, ingat Allah, berzikir, setan akan mundur. Wa idza ghafala waswasa. Tapi kalau manusia itu lupa dengan Allah, maka setan akan membisikkan was-was. Gimana Ustaz tadi? Setan itu memang bercokol di dalam dada. Iya, jadi mantengin dadanya manusia, hatinya Di manusia. situ gitu ya? Kalau kita pikir, dia mundur. Oh. Kalau kita lupa, dia akan membisikkan was. Lagi. Ya Allah, pertempuran bener ini. Ini setan ya. Banget ya. Iya, dia Jin. akan mundur. Nah, nanti ada juga was-was yang dari manusia. Bahkan terkadang ini jauh lebih dahsyat. Karena fisiknya ada. Iya. Jadi yang di dalam itu setan berbentuk jin. Gimana Ustaz? Yang membisikkan ini Sayang. bisa bisa jin, bisa juga manusia. Manusia itu bisa orang lain, bisa diri kita sendiri. Nafsu itu ya. Iya. Nah, ini diantara setan bentuk manusia nih. Rafiqus su, teman yang buruk. Ini juga punya pengaruh ini ya. Teman yang buruk, orang yang suka mengadu domba, kemudian penasehat yang buruk. Ini punya pengaruh semuanya. Pandangan yang buruk. Iya. Penasehat ya? Apa sih? Penasehat yang buruk, seorang pemimpin punya penasehat. Penasehatnya nyesatin. Jadi yang teman yang buruk itu membisikkan itu bukan apa tadi? Iya, bisikannya tuh bahkan nyata sekali. Bukan hanya bisikan, dia kasih contoh Bukan bahkan. panas. Bisikannya bukan panas gitu ya. Bisikannya bukan panas. Dan kalau di sejarahnya itu memang disebutkan ketika iblis diperintahkan untuk sujud, kemudian dia menolak. Kemudian dia berjanji Akan untuk menyesatkan manusia. Bahkan dia minta ditangguhkan masa hidupnya sampai hari kiamat. dari tahun aduh. Banyak banget. Dia janjinya akan menyesatkan manusia. Semuanya akan coba dia sesatkan. Kecuali siapa? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku yang memang tulus, dia ikhlas, setan itu tidak akan punya kekuasaan untuk mencelakakan. Saya dapat membisikkan. Ya, bisik tetap. Tapi dia tidak punya kuasa untuk menguasai manusia yang jenis ini. Jadi bisikannya itu tetap ada. Tapi Iya, bisikan itu ada. Tetap ada. Pegangan yang kenceng. Oleng terus. Ya kan banyak ayat memperingatkan kita setan itu musuh yang Aduh. nyata. Sebutkan nyata. Benar-benar musuh. Iya. Pernah ada pertanyaan, kenapa maksiat itu selalu merajalela? Penyebabnya apa dan solusinya apa? Sebenarnya salah satu penyebabnya adalah kurangnya kesadaran tadi. Iya, jadi benar ya. Apa yang apa ya, manusia itu dilepaskan dari fungsi-fungsi ininya gitu loh. Inti keselamatan kita itu mengingat. Iya. sebenarnya. Jadi
dengan gadget. Jadi ini kan semuanya fokus pikirannya itu ke yang di luar gitu. Kalau mindfulness itu kan yang ini ya, tidak ada nilai Islamnya. Pokoknya dia fokus saja. Fokus pada Kalau kita diri disuruh hari gitu, ini ya. Iya, yang diterima hari ini. Tapi kalau dalam Islam tidak demikian. Mengingat itu ada yang diingat. heeh. Mengingat Iya, Allah, bukan ngosongin ya. ya. Mengingat siapa diri kita. Mengingat juga menyadari bahwasanya ada gangguan setan. Sehingga diingatkan musuh yang nyata. Jangan mengikuti langkah-langkah Setan. bukan mengikuti setan, mengikuti langkahnya saja tidak boleh. Ya yang ganggu juga ada tangkapnya nih. Wala tattabi'u khutuwat kan langkah-langkahnya itu. Bukan setannya, langkah-langkahnya saja tidak boleh. Kemudian disebutkan diantaranya dia itu yukhawifu awliya'ah, menakut-nakuti, ya'idukumul faqr, menjanjikan kefakiran, ya'muru bil fahsya, memerintahkan perbuatan yang buruk. Nah, kalau itu kita sadari, kan kita tahu jadi. Jadi pikiran-pikiran kacau kita ini diantaranya juga adalah karena bisikan syaitan. Kacau. Sekarang akan coba kita hubungkan ya Quran surah An-Nas ini dan pembahasan tadi dengan tema kesehatan mental. Di antaranya apa yang kita bahas tadi, terutama dalam Quran surah An-Nas, itu akan mampu memberikan kita identifikasi sumber gangguan. Jadi ada apa namanya di antara intrusive thought, apa namanya pikiran-pikiran negatif yang mengganggu. Kita sadar dari mana itu? Ternyata dia berasal dari bisikan yang tersembunyi dari setan. Kadang muncul tiba-tiba kan pikiran-pikiran yang mengganggu, yang secara tiba-tiba muncul itu. Kecemasan, ya, keraguan, apalagi ya, suara hati yang negatif juga ada tuh kan. Dari mana? Ke arah maksiatan gitu. Iya. Keinginan maksiat. Jadi kalau di dalam psikologi mungkin biasa disebut sebagai pikiran negatif atau kognitif distorsi kan. Tapi dalam Islam ini disebut sebagai waswas al-khannas tadi. Ini kan banyak yang begini ya. Bisa karena nafsu atau ego kita sendiri yang memunculkan, atau karena pengaruh dari luar, dari lingkungan yang ya toksik, orang-orang yang toksik di kita dan seterusnya. Dan dikembangbiakan oleh syaitan ya. Iya, dihembus-hembuskan. Nah, kemudian kita juga setelah menyadari tentang keberadaannya tadi, ya, sumbernya tadi, kita juga diajari tentang mekanisme pertahanan diri. Ini biasa disebut dengan teori ini ya, coping ya, coping mekanisme. Bagaimana mekanismenya kalau di Islam? Selain kesadaran tadi, memohon perlindungan kepada Allah. Jadi kalau sudah muncul, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ini bukan hanya sekadar teknik meditasi pernafasan dalam, mengosongkan pikiran, malah masuk setannya. Oh, Pikiran kosong dia masuk. dengan model lain ya. Iya. Dengan tema lain bahwa kamu tuh bisa. Karena dia mundur itu kalau kita zikrullah, mengingat Allah. Tapi ketika pikiran dikosongkan, hanya memfokuskan pada diri sendiri, malah masuk. Kekuatan diri sendiri itu kan karena Jadi mengulang-ulang kalimat thayyibah itu juga bisa menenangkan aliran darah kita, tadinya bergejolak dan seterusnya. Memberikan rasa aman. Ya. Dan yang lebih penting lagi, di dalam pembahasan tadi kita juga mengenal konsep bahwasanya manusia tidak sendirian.
Kalau di teori psikologi konvensional, jadi kesadaran diri ini ya, yang diadarkan siapa? Dirinya sendiri. Fokus pada diri sendiri. Tapi dalam Islam kita diajarkan bersandar kepada Allah, yang mana Allah itu Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas, dan itu adalah sumber kekuatan kita dalam mekanisme coping tadi ya. Karena biasanya orang depresi itu ya karena putus asa, merasa sendiri, tidak ada yang menolong, tidak ada yang membantu, dia tidak punya harapan. Tapi ketika kita punya Allah, maka kita punya harapan, kita punya sandaran. Kalau terlalu mempercayai diri sendiri itu apa istilahnya? Kalau tadi kan depresi itu dia tidak Ya, lawannya mania nantinya. Oh, Ada mania itu, ada megalomania dan bipolar. oh iya. Terlalu merasa pinter, terlalu merasa hebat, merasa sangat penting, merasa sangat dibutuhkan, Narsisme ya, merasa sangat cantik. ya kan? Dominan itu Termasuk NPD itu, Iya. narsistik ya, personality disorder itu ini. Over ya. Jadi masalah mental itu kan ada yang sangat ini, ada yang sangat tapi ini. kalau itu muncul di anak-anak sebenarnya itu setan bisa apa gimana? Bisa aja. Gitu. Jadi kalau ada anak-anak yang dominan banget itu yang harus jadi pusat perhatian gitu kan dari kecil. Ya itu ada turunan juga, ada lingkungan, ada faktor gen, ada faktor didikan. Bisa kontrol ya. Sebenarnya itu jiwa pemiliknya apa gimana biar bisa jadi. Iya, dominasi. Kucing datang. Baik, kadang was-was, cemas, ragu, panik itu kan karena apa ya? Dia tidak memiliki clarity, kejelasan, dan batasan. Impulsif. Karena nggak jelas. Jadi dia ragu, dia ini. Nah, kalau kita ingat Allah, kemudian ingat hukum-hukumnya, kita punya kejelasan itu, mana yang boleh, mana yang, bahkan kita akan diperintahkan untuk menghindari yang syubhat. Karena hal yang syubhat itu juga bisa membuat kita terganggu pada akhirnya. Kadang-kadang memang perlu perlindungan dulu sih ya Ustaz, Iya. daripada identifikasi ya. Karena udah bisa mengidentifikasi tapi tidak bisa mengontrol, itu juga kadang-kadang terjadi. Apalagi kalau dadakan gitu kan panik gitu. Iya, benar harus minta tolong Merasa benar sama bersalah yang Allah untuk berlebihan. membukakan hati tuh. Guilty, kadang muncul itu kan, Iya. langsung kayak, ini karena tidak kejelasan tadi. Justice gitu ya. Apa sih? Saya merasa salah saya ini dan seterusnya, itu muncul ini was-was semua sebenarnya, bentuk-bentuk godaan setan. Baik, ini ya sudah bisa dipahami ya hubungan antara isti'adzah dan juga surat An-Nas ini dengan tema kesehatan mental ya. Ya, alhamdulillah kita patut bersyukur kita punya syariat yang jelas, kita punya panduan yang jelas. Kok ada orang Islam mengalami masalah kesehatan mental itu besar kemungkinan karena dia tidak mempraktekkan, ya, tidak menyadari syariat yang telah Allah berikan ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dulu pertemuan hari ini. Kita insya Allah akan lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.